Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pembelajaran Al-Quran Hadis pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai bab 4, yaitu membiasakan tolong-menolong dan mencintai anak yatim. Adapun indikator pencapaiannya yaitu keterkaitan isi kandungan hadis tentang perilaku tolong-menolong dan mencintai anak yatim dalam fenomena kehidupan dan akibatnya. Yang kedua yaitu menulis, menerjemahkan, dan menghafal hadis tentang tolong-menolong dan mencintai anak yatim. Baik, pertama yang akan kita bahas yaitu tentang hadis tolong-menolong. Kalian simak videonya dan buka LKS-nya halaman 50. Dan jangan lupa untuk absensi seperti biasa, kalian tulis hadir di kolom komentar. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai hadis tentang tolong-menolong. Hadis yang pertama yaitu hadis riwayat Bukhari yang berbunyi al-muslimu ahul muslimi la yutlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumal qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Rawahu Bukhari, yang artinya seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menganiaya dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah membalas membantu keperluannya. Barang siapa membebaskan seorang muslim dari kesusahan, maka Allah membebaskan satu kesusahan dirinya dari beberapa kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan tentang perintah bersikap tolong-menolong dan larangan menzolimi satu sama lain. Karena sesungguhnya seorang muslim satu dengan muslim lainnya adalah saudara, meskipun tidak satu nasab. Mereka diikat oleh tali agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan Islam. Adapun isi kandungan hadis tersebut yaitu seorang muslim dengan muslim lainnya adalah saudara, sehingga haram ditumpahkan darahnya, dirampas hartanya, dan dilecehkan kehormatannya. Seperti sabda Rasulullah SAW, seseorang telah cukup dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Dan seorang muslim haram hukumnya menganiaya atau menzolimi muslim lainnya dan menyerahkan muslim lainnya kepada musuh. Adapun janji Allah atas balasan kepada perilaku baiknya kepada muslim yang lainnya yaitu seorang muslim yang mau membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantunya. Dan yang kedua, apabila seorang muslim mau melepaskan kesusahan muslim lainnya, maka Allah akan melepaskan kesusahan yang menimpanya pada hari kiamat. Yang ketiga, seorang muslim yang suka menutup aib muslim lainnya, maka ia akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hari kiamat. Itu tadi termasuk isi kandungan yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari tentang tolong-menolong.
Hadis kedua yang menjelaskan tolong-menolong diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, "Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa may yassara ala mu'siri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara ala muslimin satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni abdi makana abdu fi auni akhihi." Rawahu Muslim. Artinya, barang siapa melonggarkan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan melonggarkannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan atasnya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa segala perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan tersebut tidak hanya berlaku di dunia tetapi juga di akhirat. Balasan atas segala amal yang dilakukan manusia juga tercantum di dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8 yang berbunyi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, walaupun sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi, apapun yang kita kerjakan, baik atau buruk, pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa isi kandungan yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim tersebut? Yaitu, yang pertama, kesediaan untuk memberi kelapangan kepada orang yang sedang menderita kesusahan, maka Allah akan membalas dengan kelapangan kelak di hari kiamat. Yang kedua, kesediaan untuk meringankan penderitaan orang lain, maka Allah akan membalas dengan meringankan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, kesediaan menutup aib orang lain, maka Allah akan membalas dengan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Jadi, jika kita meringankan penderitaan orang lain, menutup aib orang lain, maka Allah akan membalasnya tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Pada umumnya, kedua hadis tersebut menjelaskan tentang perintah agar kita saling tolong-menolong sesama muslim. Tolong-menolong dalam Islam disebut dengan istilah ta'awun. Ta'awun merupakan salah satu cara untuk menjaga ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dalam Islam. Tidak ada artinya dan nilainya jika kita menganggap saudara, tetapi kita tidak mau membantu saudara kita yang sedang mengalami kesusahan atau cobaan. Ta'awun juga merupakan kebutuhan hidup manusia yang tidak dapat dipungkiri. Pekerjaan seberat apapun, jika kita saling tolong-menolong, pasti akan menjadi ringan. Konsep ta'awun dalam Islam sangat ditekankan. Dengan adanya ta'awun, kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi. Perekonomian menjadi rata dengan adanya konsep ta'awun ini. Infak harta di dalam Islam merupakan bagian dari jiwa seorang muslim selain iman. Apa infak itu? Yaitu suatu bentuk pemberian kepada orang lain. Infak ini bisa berupa wajib dan bisa berupa sunnah. Yang wajib contohnya seperti zakat, dan yang sunnah contohnya seperti wakaf atau sedekah. Infak ini ditunjukkan untuk menyambung hubungan saudara, kekerabatan, berbakti kepada orang tua, dan memenuhi hak tetangga yang jauh maupun yang dekat.
Rasulullah SAW telah mengajarkan bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu ibarat satu bangunan yang saling menguatkan dan saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, setiap mukmin harus saling tolong-menolong dengan sesama. Jadi kesimpulan tentang materi hadis tolong-menolong, hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Bukhari yang menjelaskan tentang perintah tolong-menolong dan larangan menzolimi satu dengan yang lainnya. Karena muslim satu dengan yang lainnya itu saudara, sehingga haram hukumnya merampas hartanya, menumpahkan darahnya, dan melecehkan kehormatannya. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Muslim yang menjelaskan tentang semua perbuatan manusia, baik maupun buruk, akan mendapat balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, kita semua harus mempunyai sikap tolong-menolong, karena sikap tolong-menolong itu merupakan perilaku terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan lupa tugas yang ibu beri dikerjakan dan jaga kesehatan, jaga kebersihan. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.